Penyuluh sosial. 1. Seorang penyuluh sosial sedang melakukan asesmen terhadap sebuah komunitas yang terdampak bencana alam. Metode yang paling tepat digunakan dalam situasi ini adalah A. Survei online. B. Wawancara mendalam. C. Observasi partisipatif. D. Studi literatur. E. Eksperimen lapangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa observasi partisipatif merupakan metode yang paling tepat untuk asesmen komunitas terdampak bencana, karena memungkinkan penyuluh sosial untuk terlibat langsung dan memahami situasi secara komprehensif. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam kasus penanganan anak jalanan, pendekatan yang paling efektif bagi seorang penyuluh sosial adalah A. Penegakan hukum secara ketat. B. Pemindahan paksa ke panti asuhan. C. Pemberian bantuan uang tunai. D. Pendekatan holistik berbasis keluarga dan komunitas. E. Isolasi dari lingkungan asal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan holistik berbasis keluarga dan komunitas merupakan strategi terbaik karena mempertimbangkan konteks sosial anak dan melibatkan berbagai pihak dalam proses rehabilitasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penyuluh sosial menghadapi dilema etis ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan yang paling sesuai dengan kode etik profesi adalah A. Membocorkan informasi kepada media. B. Mengabaikan kasus karena urusan pribadi. C. Melaporkan ke pihak berwajib tanpa persetujuan korban. D. Menjaga kerahasiaan namun tetap memberikan bantuan dan perlindungan. E. Memaksa korban untuk bercerai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menjaga kerahasiaan sambil tetap memberikan bantuan dan perlindungan adalah tindakan yang sesuai dengan kode etik, menghormati privasi korban sekaligus memenuhi tanggung jawab profesional. Kita masuk soal berikutnya. 4. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh sosial mengalami kegagalan. Langkah evaluasi yang paling kritis untuk dilakukan adalah A. Menyalahkan masyarakat atas kegagalan program. B. Mengabaikan kegagalan dan memulai program baru. C. Melakukan analisis SWOT dan merevisi strategi. D. Menghentikan seluruh program pemberdayaan. E. Meminta bantuan dana lebih besar tanpa evaluasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, dan merevisi strategi merupakan langkah evaluasi yang kritis untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan merencanakan perbaikan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Penyuluh sosial menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial sangat rendah. Strategi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi adalah A. Memberikan sanksi bagi yang tidak berpartisipasi. B. Mengurangi jumlah program yang ditawarkan. C. Melakukan asesmen kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. D. Mengganti seluruh tim penyuluh sosial. E. Meningkatkan anggaran tanpa perubahan program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melakukan asesmen kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan adalah strategi paling efektif karena memastikan program sesuai dengan kebutuhan real dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, pendekatan yang paling tepat digunakan oleh penyuluh sosial adalah A. Pendekatan punitif. B. Pendekatan rehabilitatif. C. Pendekatan isolatif. D. Pendekatan normatif. E. Pendekatan ignoratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa pendekatan rehabilitatif merupakan pendekatan yang paling tepat karena berfokus pada pemulihan dan reintegrasi remaja ke dalam masyarakat, bukan hanya pada hukuman. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penyuluh sosial menghadapi situasi di mana terdapat konflik antar kelompok masyarakat. Teknik resolusi konflik yang paling efektif adalah A. Mediasi paksa oleh pihak ketiga. B. Penghindaran konflik. C. Negosiasi integratif. D. Arbitrasi sepihak. E. Pemisahan permanen antar kelompok. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa negosiasi integratif merupakan teknik resolusi konflik yang paling efektif karena berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penyuluh sosial sedang merancang program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang paling inklusif adalah A. Membuat program khusus yang terpisah dari masyarakat umum. B. Fokus pada bantuan finansial tanpa pelatihan keterampilan. C. Mengarahkan semua penyandang disabilitas ke pekerjaan tertentu. D. Mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan umum dengan akomodasi yang sesuai. E. Menyerahkan tanggung jawab pemberdayaan sepenuhnya kepada keluarga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan umum dengan akomodasi yang sesuai merupakan pendekatan paling inklusif karena memberikan kesempatan setara namun tetap memperhatikan kebutuhan khusus. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengevaluasi efektivitas program penyuluhan sosial, indikator yang paling relevan adalah A. Jumlah dana yang dihabiskan. B. Jumlah staf yang terlibat. C. Perubahan positif dalam kualitas hidup masyarakat sasaran. D. Jumlah laporan yang dihasilkan. E. Durasi program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perubahan positif dalam kualitas hidup masyarakat sasaran merupakan indikator paling relevan karena langsung mengukur dampak nyata dari program penyuluhan sosial. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penyuluh sosial menghadapi dilema dalam alokasi sumber daya terbatas untuk program kesejahteraan sosial. Pendekatan etis yang paling tepat adalah A. Mengutamakan kelompok dengan koneksi politik. B. Membagi rata tanpa mempertimbangkan kebutuhan. C. Fokus hanya pada satu kelompok rentan. D. Menggunakan analisis kebutuhan dan dampak untuk prioritisasi. E. Menunda semua program hingga dana mencukupi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menggunakan analisis kebutuhan dan dampak untuk prioritisasi merupakan pendekatan etis yang paling tepat karena memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif dan adil berdasarkan kebutuhan real dan potensi dampak. Kita masuk soal berikutnya.